Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petani seluruh Indonesia dimanapun berada, terima kasih banyak yang sudah subscribe di channelnya Lahan Pintar. Semoga subscribe yang ditekan ya, itu suatu penyemangat bagi saya sendiri selaku pemerhati pertanian di Lahan Pintar. Nah, kenapa kita mengambil tema Lahan Pintar? Sebenarnya kita ingin belajar langsung dari lahan. Namun kemarin kita tidak bisa melanjutkan pembelajaran kita pada proses budidaya tanaman cabai dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama ya jelas saya kemarin sudah saya jual ya, atau ditebas hamparan atau diborong hamparan oleh toke atau pemilik yang baru. Nah, itu yang menjadi kendala kenapa kita tidak melakukan review terus secara terus-menerus sampai finish yang sesuai yang saya janjikan. Namun tidak menjadi masalah. Saya mohon maaf sebelumnya seluruh petani yang ada di Indonesia karena kita tidak bisa mendapatkan gambaran secara terus-menerus dari tanaman cabai kita sebelumnya. Nah, namun kali ini kita mulai di tanaman cabai pada saat sekarang ini, di mana tanaman bawang ini sebentar lagi insya Allah akan panen ya. Insya Allah akan panen, dan performa dari tanaman bawang kita ini cukup baik dan cukup bagus ya, karena batangnya, umbinya, kalau kita lihat dari batang pasti umbinya akan besar insya Allah ya. Dan umbinya ini tentu ingin kita harapkan untuk yang padat, yang berbobot ya, sesuai dengan nanti yang kita akan jual. Nah, para petani seluruh Indonesia dimanapun berada, tentu hal ini akan menjadi pedoman lagi bagi kita untuk di dalam proses budidaya tanaman cabai. Dikarenakan tanaman bawang ini nanti setelah dipanen, tentu nanti akan banyak nih masalahnya, kita terkait masalah hama. Nah, ini hama yang akan kita lakukan pembahasan, dan tentulah yang pasti kalau biasanya tanaman bawang sudah dipanen, dan itu biasanya yang paling banyak hamanya ialah hama ulat, terutama Spodoptera ya, ada juga Plutella. Nah, ini yang akan menyerang tanaman cabai kita yang kecil ya, yang berumur baru 2 minggu lebih kurang 15 hari setelah tanam ya, lebih kurang ya. Itu yang penyemprotan 15 hari setelah tanam ini baru 2 kali semprot, dikarenakan kita ini nyemprot bawang. Jadi bawang kita semprot sekalian lah tanaman cabenya. Ini menjadi tantangan bagi kita, bagaimana nanti kita bersama-sama nanti akan memperhatikan dan mengamati bagaimana cara Lahan Pintar untuk mengatasi yang pertama ulat, yang kedua trips, yang ketiga virus Gemini. Nah, biasanya ini saling berkaitan antara ulat, virus Gemini, dan trips. Trips ini biasanya nanti dia fasenya tak pasti berbunga, itu tidak menjadi masalah. Yang jelas virus Gemini atau virus kuning. Nah, ini yang harus kita pedomani pada saat nanti dia ini sudah tunas ya, sudah masuk fase tunas, nanti bisa dilihat videonya. Ini cabai kita sudah tunas, dan ini langsung nanti kita cor nanti setelah orang melakukan penyiangan dan penyiangan tanaman bawang dan tanaman cabai. Karena kita di dalam satu bedengan ini ada 2 tanaman sesuai yang kita janjikan yang kemarin di awal-awal kita melakukan proses budidaya. Nah, para petani seluruh Indonesia, ini suatu tantangan bagi kita lagi, bagaimana caranya. Dan di ini bibit yang kita gunakan itu kemarin kita tanam sepanjang telunjuk saya nih. Sepanjang telunjuk ini kisaran lebih kurang nih 5 sampai 7 cm. Itu yang kita gunakan bibit. Dan bibitnya memang kecil-kecil. Biasanya bibit yang kecil dia pertumbuhan awalnya dari awal atau dari cabang pertama itu akan lebih baik. Beda dengan bibit yang sudah tua. Dia kalau bibit yang sudah tua tuh menyesuaikan dengan lingkungannya itu agak sulit. Nah, para petani dimanapun berada, itu alasan saya mohon maaf. Kita lanjutkan di video kita kali ini setelah nanti kita mulai untuk proses budidaya tanaman cabai selanjutnya. Kita mulai pada nanti setelah tanaman bawang ini akan kita panen. Nah, setelah itu jadi tanaman cabai akan kita fokuskan. Nah, ini belum bisa kita fokuskan tanaman cabai pada fase ini, namun pedoman untuk kita semua di dalam jika ingin menanam bawang dan cabai, itu langkah lebih baiknya kita dahulukan tanaman bawang sebulan. Jadi sebulan setelah tanaman bawang kita tanam, dia akan tumbuh, dan selanjutnya kita tanam cabai. Jadi kalau di saat tanam cabai dan tanam bawang, biasanya itu fase kritis cabai sangat bahaya untuk virus Gemini atau virus kuning. Nah, seperti itu gambarannya para petani. Karena dia nanti yang kita semprotkan pada bawang, dia akan menekan pertumbuhan dari cabai, sehingga pertumbuhan cabai
tertekan, otomatis daun dari tanaman cabai akan lebar. Jikalau daun cabai lebar, dia akan mengerucut dari pucuk yang akan kita harapkan dia akan sehat. Seperti itu gambarannya para petani pintar seluruh Indonesia. Semoga berkah, dan alhamdulillah kemarin rezeki yang diberikan, yang kita jual tanaman cabai yang kita hamparan yang sering kita review sampai penyemprotan ke 26 ya. Namun sekarang masih saya rawat juga sebenarnya. Orang-orang yang beli itu menyuruh kita untuk merawat, ya kita rawat, dan itu belum bisa kita segan ya untuk berkunjung secara terus-menerus ke lahan yang sudah kita jual. Kita agak segan dan kita terus mengamati, dan kita mudah-mudahan yang membelinya juga berhasil ya, mendapatkan banyak juga cuan ya, karena kita sendiri sudah mendapatkan uangnya dari sang pemilik tersebut. Oke, para petani, mungkin itu gambaran kita. Insya Allah kita akan segera review, mungkin 2 minggu lagi ya, kita mulai review secara benar dan secara betul. Nanti kita lihat kondisi tanahnya, kita lihat dari kondisi lingkungannya, dan kita mulai dari tanaman cabai yang baru. Insya Allah, terima kasih. Kita sudah mencapai 30.000 subscribe. Mudah-mudahan tambah dan bertambah terus, semoga berkah. Dan untuk kita semua dari Lahan Pintar, salam hangat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.